Nah ini ada ya orang yang ditempatkannya di alam kubur itu di salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Ya, nauzubillah min dzalik. Di antaranya apa? Di antaranya karena mati meninggalkan hutang. Ya. Biasanya yang sering hutang itu ibu-ibu, bapak-bapak ya. Sama. Ya. Kalau bapak-bapak mungkin ngeridit rumah ya, ngeridit motor, ngeridit mobil, ya. Kemudian kalau meninggal lunas nggak Pak itu Pak? Nggak ya? Oh, tergantung. Iya, jangan sampai kemudian belum lunas meninggal itu. Kemudian oleh ahli warisnya, ya warisannya tidak dipakai bayar utang, dibagikan semua. Hati-hati, panasnya luar biasa itu, karena bagian daripada lubang neraka. Ini hadisnya dari Jabir bin Abdillah ya. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, tuwfiya rajulun ya. Kemudian faqasalnahu wa kafannahu wa hanatnahu ya. Ada seorang laki-laki yang meninggal, kemudian kami, kata Jabir, memandikannya. Setelah memandikannya kami mengkafaninya. Setelah mengkafaninya ya, kemudian kami ngasih kapas atau wangi-wangian ya. Kemudian setelah selesai, setelah dikafani, dikasih wangi-wangian, dikasih kapas dan sebagainya ya. Tsumma ataina bihi Rasulullah sallam liyusalli alaihi ya. Kemudian membawanya itu jenazah kepada Rasul ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan salam kepadanya. Agar apa? Agar beliau mensolatinya ya. Kenapa? Karena orang rebutan ingin Rasul mensolati jenazahnya kalau meninggal. Jadi dibawa itu ke Rasul untuk disolati. Fakulna, kemudian kami berkata, tusolli alaih ya, wahai Rasulullah, maukah Anda menyolatinya? Ya. Kemudian fakhata khatawat tsumma qala. Beliau berjalan beberapa langkah ya, lalu kemudian bertanya, ya, alaihi dainun, apakah jenazah ini, orang ini ya masih punya hutang? Ya, ditanya hutang itu, tanya hutang. Ya. Di sini jarang ya imam yang mau nyolatin jenazah nanya hutang ya. Tapi biasanya suka MC ya, ya, yang ada urusan utang piutang ya, nanti silakan hubungi keluarganya. Ini luar biasa nih masalah hutang itu. Ya. Jadi jangankan triliunan ya, cuman 2 dinar padahal hutangnya cuman 2 dinar. 2 dinar itu berarti berapa ya? 2/90 ya. 2/90 kali ya. Kemudian berapa harganya sekarang? Kalau emas tuh 2.600.000 ya. Iya. 2/90 kali 2.600.000, berapa tuh hutangnya? Segitu hutangnya ya. Iya. Itu cuma 2 dinar ya. Alaihi dain, apakah dia punya utang? Fakulna, kata Jabir, ya kami berkata, "Na'am, iya." Dinaron, cuman 2 dinar katanya. Pansoropa, Rasul enggak jadi tuh nyolatin. Ya, dia tidak menyolati jenazah itu gara-gara punya utang 2 dinar ya. Jadi kalau pejabat mati hutangnya miliaran jangan disolatin. Apalagi sampai triliunan ya. Yang 2 dinar aja Rasul enggak mau nyolatin itu ya. Sebelum hutangnya dibayar ya. Jadi walaupun pejabat ya, walaupun presiden dan sebagainya, kalau punya hutang ya, kalau kaitannya dengan pribadi wajib dibayar oleh dirinya gitu kan. Kemudian faqala Abu Qatadah berkata, huma alayya ya Rasulullah, ya yang 2 dinar itu ya saya akan melunasinya ya. Itu akan menjadi tanggunganku wahai Rasulullah. Jadi Abu Qatadah kasihan kan sama orang itu matinya bawa utang, sementara keluarganya ahli warisnya tidak mampu membayarnya. Maka Abu Qatadah tampil sebagai orang yang siap untuk membayarkan utangnya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bertanya, haqqud dunya bari min huma al mayit, apakah si mayit telah terbebas dari 2 utang itu karena telah dibayarkan? Ditanya itu ya.
Jadi setelah Rasulullah itu, apakah engkau benar-benar menanggungnya hingga orang terpiutang itu tidak akan menagih kepada si mayat? Ditagih tuh, ya. Kalau dia utang dibawa mati, maka nanti akan ditagih oleh orang yang mengutangkan itu, ya. Oleh orang yang mengutangkan, ya. Jadi sampai kemudian kalau ada orang yang korupsi kebo misalnya, korupsi sapi, nanti akan dibawa sapinya sama yang korupsi itu. Ya, bayangkan kalau misalnya korupsinya 1.000 triliun, ya, itu berapa kontainer itu? Gimana bawanya, Pak? Gimana bawanya tuh, ya? Dibawa semua yang dia melakukan kedzaliman dalam bentuk barang, dibawa semuanya, ya. Termasuk kalau punya utang. Nanti yang punya piutang itu akan nagih tuh. Ya, qala na'am. Abu Qatadah menjawab, "Ya," katanya. Fasala alaihi. Kemudian Rasul baru mau mensolati itu. Falama kana minal ghad, ya, besoknya tuh, 1 hari setelah dikuburkan, 1 hari setelah Rasul nyolatin jenazahnya, dia bertanya, qala ma fa'ala dinaran? Bagaimana dengan 2 dinar itu? Ya, sudah dibayar atau belum? Padahal baru 1 hari. Qala, kata Abu Qatadah, inna mata bil amsi ya Rasulullah. Kan baru kemarin matinya kan gitu. Ya, jadi dianggap apa? Dianggap enteng ya. Kan baru kemarin, masa harus langsung dibayar? Coba 1 hari punya utang, kemudian belum dibayar. Nah, 1 hari di alam kubur berapa lama itu? Ya, ini baru 1 hari katanya ya Rasulullah. Ya, jadi menyepelekan utang itu. Padahal berjanji bahwa dia akan melunasinya 1 hari setelah itu. Rasul nanya, gimana? Sudah dibayar belum yang 2 dinar itu? Faqala fil yaumin tsani. Ketika Abu Qatadah menjawab belum dibayar, hari keduanya ya Rasul nanya lagi, ya. Apa tuh? Qadaitahuma. Apakah engkau sekarang sudah melunasi hutangnya? Hutang yang 2 dinar itu ditanya terus itu, bayangkan. Saking apanya tuh? Saking pentingnya masalah hutang. Jangan sampai kemudian dibawa, ya, mati sebagai bekal hidup di alam kubur. Qala na'am, kata Abu Qatadah, sudah ya Rasulullah, sudah dibayar. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-an baridat alaihi jildah, katanya, ya. Jadi sekarang kulitnya telah menjadi sejuk. Kulitnya telah menjadi sejuk. Ya. Yang bikin panas apa? Kulit kan? Yang bikin panas kan kulit, ya. Jadi di alam kubur kulitnya tuh merasakan panas luar biasa. Tapi ketika hutangnya sudah dilunasi, sekarang sudah apa? Sudah dingin, sudah sejuk kulitnya. Jadi 2 hari dia merasakan kulitnya panas, bayangkan 2 hari itu. Ya, bayangkan kalau bertahun-tahun hutangnya nggak dibayar ya. Bertahun-tahun dia merasakan panas kulitnya itu di mana? Di salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka, ya. Kemudian ruh seseorang yang meninggal dunia masih tertahan, belum tenang, ya, resah, cemas dan gelisah, campur takut itu. Kenapa? Karena memiliki hutang yang belum dibayar sampai ada yang melunasinya, ya. Jadi ini dijelaskan oleh sahabat yang mulia namanya Samurah bin Jundab, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Jadi ruh, ya, seorang mukmin masih tergantung karena hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Dia tidak akan merasakan nikmat kubur, ya. Kenapa? Karena tergantung, belum dapat itu nikmat kuburnya. Kenapa? Masih punya utang, bayangkan, ya. Harusnya dia mendapatkan nikmat kubur, tapi karena matinya bawa hutang, maka digantung itu nikmat kuburnya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian roh belum mendapatkan kesempurnaan nikmat di alam barzah, maksudnya itu. Jadi hutang adalah perkara serius dalam Islam, tidak gugur hanya karena kematian, tetapi harus dilunasi oleh ahli waris atau orang lain. Makanya ada semacam akad dulu, ya. Kalau kita kredit rumah dan sebagainya, ya, kalau bisa akadnya itu kalau meninggal lunas kan? Ada yang begitu, ada nggak Pak? Ada ya. Nah itu jangan sampai meninggal masih tetap
dia punya utang ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini?